Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Umairoh dengan NIK 2215 2100049. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pembangunan Pancambudi, Fakultas Sosial Sains, jurusan Ekonomi Pembangunan. Hari ini saya akan membicarakan tentang suku bunga pinjaman untuk mata kuliah Kebang Sentralan. Sebenarnya, tidak hanya suku bunga pinjaman, tetapi juga ada yang namanya suku bunga simpanan. Tetapi kali ini kita hanya akan membahas tentang suku bunga pinjaman. Apa itu suku bunga pinjaman? Suku bunga pinjaman merupakan balas jasa yang ditetapkan bank kepada peminjam atas pinjaman yang didapatkan. Biasanya dinyatakan dalam persen. Nah, para nasabah bank pasti tidak asing lagi dengan yang namanya suku bunga pinjaman. Suku bunga pinjaman terbagi tiga. Yang pertama bunga flat, yang kedua bunga efektif, dan yang ketiga bunga anuitas. Biasanya, bunga flat memiliki nominal bunga yang tidak akan berubah dari awal peminjaman hingga akhir peminjaman. Berikut merupakan rumus cara menghitung bunga flat, yaitu bunga per bulan sama dengan pokok pinjaman dikali suku bunga dikali jumlah tahun kredit per jumlah bulan. Contoh, kamu meminjam uang 10 juta di bank dengan bunga 5% per tahunnya. Kalau kamu mau melunasi dalam setahun, berapa yang harus dibayar per bulan? Yang pertama kita cari total bunganya. 10 juta dikali 5% dikali 1 tahun sama dengan 500.000. Yang harus dibayar 10 juta ditambah 500.000, maka menjadi 10.500.000. Jadi yang harus kita bayar selama per bulan 10.500.000 tadi kita bagikan 12, yaitu 875.000. Jadi yang harus kita bayar per bulan adalah 875.000. Yang kedua ada bunga efektif, yaitu bunga yang dihitung berdasarkan sisa pokok pinjaman. Cara menghitungnya yang pertama, bunga sama dengan saldo pokok dikali suku bunga per 12. Lalu untuk menghitung saldo pokoknya, pokok pinjaman dikurangkan dengan cicilan pokok yang sudah dibayar. Contoh, pokok pinjamannya 150 juta dengan tenor 15 tahun atau 180 bulan dengan suku bunga 10%. Yang pertama cicilan pokoknya 150 juta tadi kita bagikan dengan 180 bulan menjadi Rp833.333. Untuk perhitungan per bulannya di bulan pertama 150 juta dikurangkan dengan 0 dikali 10% per 12 menjadi 1.250.000. Di bulan kedua, 150 jutanya tadi dikurangkan dengan Rp833.333 dikalikan dengan 10% per 12 menjadi Rp1.243.055. Pada bulan ketiganya, 150 jutanya tadi dikurangkan dengan Rp833.333 dikurangkan lagi dengan Rp833.333 dikalikan 10% per 12 menjadi Rp1.263.112. Di bulan-bulan selanjutnya akan dikurangkan seperti itu. Untuk penghitungan angsuran per bulannya pada bulan pertama, Rp833.333 ditambahkan dengan Rp1.250.000 menjadi Rp283.333. Lalu pada bulan keduanya, dijumlahkan lagi dengan bunga bulanan yang kedua tadi, dan di angsuran bulan ketiga juga dilakukan dengan hal yang sama, dan seterusnya. Seperti ini. Yang terakhir ada bunga anuitas. Jumlah bunga angsuran tiap bulannya tidak akan berubah hingga cicilan lunas. Biasanya diterapkan untuk pinjaman KPR. Contoh, pokok pinjamannya 100 juta
dengan tenor 120 bulan dengan suku bunga 10% per bulan. Nah, untuk cicilan pokoknya, 100 jutanya tadi kita bagikan dengan 120 bulan, menjadi Rp833.333. Untuk bunga per bulannya, 100 juta kita kalikan dengan 10% per 12, menjadi Rp833.333 per bulannya. Untuk angsuran per bulannya, cicilan pokoknya tadi kita tambahkan dengan bunga per bulannya, menjadi Rp1.666.666. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.